Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Apa kabar semuanya, sobat-sobatku yang baik hatinya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini saya akan melanjutkan konten yang kemarin ya, tentang toksisitas. Ini mohon maaf sebelumnya kalau misalkan suara saya agak teriak ya, karena kan banyak yang komplain katanya suaranya kecil. Terus musiknya terlalu besar. Sekarang musiknya udah saya kecilin dan suara saya juga saya kencengin. Jadi kalau misalkan ngomongnya agak teriak, ya itu karena biar kedengarannya lebih jelas ya. Jadi bukan karena saya marah-marah, tapi emang biar kedengeran, biar jelas. Nah, sekarang kita sama-sama belajar ya, dan saya perlu mengingatkan bahwa saya mengisi konten di sini bukan untuk menggurui, bukan untuk bukan untuk ya, intinya saya itu lebih kepada menasehati diri saya sendiri gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semuanya. Ambil manfaatnya dan buang buruknya ya. Kita sama-sama belajar aja. Nah, sekarang kita mulai tentang toksisitas ya. Nah, bahwa kita semua itu memiliki sisi toksisitas di dalam jiwa kita. Hanya kadarnya untuk perorangan itu beda-beda. Ada yang benar-benar toksik, ada yang benar-benar ya middle gitu ya, pertengahan, ada yang sedikit. Jadi itu tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Nah, contohnya ketergantungan HP ya kan. Nah, sekarang itu banyak sekali anak kecil, orang muda, orang dewasa, bahkan orang tua sekalipun sekarang kita tuh banyak memiliki energi toksik di dalam diri kita, itu ketergantungan HP. Contoh, bangun tidur. Bangun tidur tuh biasanya ngapain? Dulu belum zaman HP itu kan kita misalkan bangun terus berdoa, bersyukur gitu kan, kita masih diberi nyawa gitu kan, masih diberi kenikmatan hidup atas yang kemarin itu, terus kita bersyukur gitu kan, masih diberi kenikmatan gitu bangun tidur itu. Nah, sekarang ini kan kebanyakan banyak yang mungkin mungkin ya, bisa aja gitu kan, namanya kita sedang membahas energi toksik. Kalau orang yang sudah kena energi toksik itu lalai gitu kan, dalam pas bangun buka mata itu kan kita berdoa atau bersyukur itu langsung nyariin HP. Nah, itu juga termasuk energi toksik. Jadi kita itu ketergantungan HP. Jadi baru bangun terus ngelihat jamnya itu udah, yang dilihat tuh udah bukan dari jam dinding atau beker lagi, tapi langsung ngambil HP, langsung buka gitu, Facebook atau IG atau apalah sosmed yang lainnya gitu kan. Nah, itu juga termasuk energi toksik. Nah, ada lagi yang toksik itu selain ketergantungan kepada hal-hal yang kemarin udah saya sebutkan itu, juga toxic di dalam hubungan, toxic relationship ya. Jadi toxic di dalam hubungan itu salah satunya itu cenderung mendominasi, terus yang satunya pasif, sehingga menimbulkan kekecewaan untuk salah satu pasangan. Contohnya misalkan yang satunya itu peduli banget, perhatian banget kan, tapi si ceweknya atau cowoknya itu, atau istrinya atau suaminya itu cenderung mengabaikan atau cuek, sehingga kan menyebabkan kekecewaan, atau istilah lainnya itu makan hati. Nah, itu dia yang perlu dihindari juga. Sekarang kita koreksi diri kita masing-masing. Masihkah ada energi toksik di dalam jiwa kita yang berlebihan itu, baik terhadap HP, terhadap pasangan, terhadap kekasih, pacar, suami, istri, gebetan atau siapapun, atau misalkan kepada adiksi kepada sesuatu, misalkan kepada hiburan-hiburan di YouTube, di medsos, atau misalkan kepada HP itu sendiri, kepada chattingan, atau toksiknya
kepada drugs, alkohol, narkoba, seks, baik itu seks bebas ataupun seks kepada suami istri gitu kan. Jadi ini bukan berarti kita itu berhenti untuk melakukan semua itu selama itu masih disyariatkan, dibenarkan dalam syariat, ya tidak masalah. Ya memang kita itu memang perlu gitu loh, hidup itu kan selain ada kebutuhan primer, sekunder, ada juga tersier. Artinya hal-hal yang bersifat tidak perlu pun itu juga memang perlu ada di dalam kehidupan kita kan gitu kan, ibaratnya bunga-bunga kehidupannya gitu. Cuman yang kita perbaiki, yang kita pulihkan, yang kita sembuhkan itu adalah ketergantungannya, adiksinya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu jenis-jenis ya atau penyakit jiwa ataupun bahaya jiwa ataupun gangguan jiwa itu ya, ataupun kelainan jiwa gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan hal-hal yang menggelapkan jiwa itu, kita udah tahu letak-letaknya di mana, posisinya di mana gitu kan, lukanya itu di mana, yang harus diperbaikinya di mana. Lalu kita sadari, kita perbaiki pelan-pelan gitu kan. Jadi biar jiwa kita itu mudah mendapatkan petunjuk gitu. Jadi lebih terang gitu ya. Jadi kita tuh jadi lebih bijaksana gitu. Ya, untuk masalah tentang gangguan jiwa, masalah toksisitas, cukup sekian dulu ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Kalau misalkan konten saya ini agak berbeda dengan yang lain, atau misalkan kok ada istilah seperti itu gitu kan ya, buat wawasan aja bahwasannya kita ini saya ini di sini memang sedang ingin mengungkap sesuatu yang gelap itu, biar kita itu lebih melek jiwa aja gitu ya. Itu mungkin ya bahasanya seperti itu gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Kalau misalkan ikutin terus konten ini, insya Allah mudah-mudahan semuanya akan mengerti nanti ya. Kalau sekarang ya mungkin kalau yang masih aneh gitu kan, masih awam gitu bicara seperti ini, ya pelan-pelan aja, dicermati, dicerna gitu kan. Baik, terima kasih ya. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan saya banyak kekurangan dan banyak kesalahan dalam menyampaikannya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.